amarana an nawthura anfusana ma qattabat liqad. As-salatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana Jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang sanggup membeli barang mewah, namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang mampu berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai dengan orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah, namun juga tak canggung makan di warung kaki lima. Pemuda yang seperti inilah hadirin, pemuda yang tangguh, disegani dan disenangi oleh masyarakat. Namun disayangkan hadirin, jika kita menjelajah Nusantara, kita akan menyaksikan betapa masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya lebih suka jika berpangku tangan, keluar sekolah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, rambutnya tidak pernah dicukur, cita-cita tinggi ingin jadi gubernur, tapi hobi hanya mendangkur di atas kasur. Akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Betul hadirin? Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, kami persembahkan Syarhil Quran dengan judul Revolusi Mental Generasi Muda sebagai aset masa depan bangsa, dengan landasan Al-Quran Surah Maryam ayat 59. Dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat
dan memperturutkan hawa nafsu, maka kelak mereka akan tersesat. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 10 juz 2 menjelaskan bahwa lafaz fa khalafa min ba'dihim khalfun ay hadatsa min ba'din nabiyina jama'atun su'un. Terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian dijelaskan secara lughah bahwa lafaz khalfun dengan harokat sukun pada lamnya, maka artinya adalah keturunan yang buruk. Namun jika menggunakan lafaz khalafun dengan harokat fathah pada lamnya, maka artinya adalah keturunan yang baik. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah keadaan generasi muda kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita mengucap syukur alhamdulillah, karena tak sedikit dari pemuda kita yang mampu membanggakan Indonesia hingga ke mancanegara. Dimulai dari Olimpiade Sains Internasional, kejuaraan bulu tangkis Piala Thomas, keberhasilan timnas sepak bola meraih emas di SEA Games Kamboja, bahkan Indonesia dikenal sebagai macan di kancah MTQ internasional. Inilah hadirin yang menjadikan bukti bahwa pemuda generasi bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini selaras dengan syair lagu berikut ini. Pemuda harapan bangsa, jangan terlena dengan dunia. Hancur Indonesia jika pemudanya abaikan Quran. Karakter utama akhlak mulia, itu kuncinya. Namun disayangkan hadirin, kita tidak mungkin menutup mata bahwa saat ini masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya lebih senang jika tiktokan Dibandingkan rajin membaca Al-Quran, lebih senang jika pandai bergoyang, dibandingkan taat bersembahyang, bahkan lebih bangga jika berpakaian rok mini, berbaju you can see ala artis-artis masa kini, dibandingkan berpakaian syar'i dan islami. Pantas jika Kompas.com pada tanggal 17 Mei 2024 mengabarkan terdapat mahasiswi yang hamil duluan, sudah 7 bulan tidak ketahuan, tak tahu kepada siapa meminta pertanggungjawaban, karena tak tahu benih siapa yang bersembayang dalam kandungan. Melamun dalam kesendirian, datang rayuan dan bisikan setan, hingga ia berlari ke jembatan, nyemplung ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Lantas hadirin, bagaimana cara kita agar mampu terhindar dari karakter tersebut? Allah menjelaskan dengan sangat indah dalam Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 141 juz 2 menjelaskan bahwa maksud dari ayat tadi ialah orang-orang yang bermunajat kepada Allah agar senantiasa dikaruniai keturunan yang menyenangkan hati, yakni orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya hadirin, kami ingin mengirimkan sebuah pesan. Wahai generasi muda Indonesia, mari kita perkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Kita isi jiwa dengan takwa dan keimanan, dan kita hiasi akhlak kita dengan indah laksana berlian. Sebab jika demikian, kami yakin akan terbentuk pribadi solih-solihah, keluarga yang sakinah, masyarakat yang marhamah, dan baldah yang thayyibah. Insya Allah Indonesia berkah. Dari syarahan tadi dapat kami ambil 3 mutiara kesimpulan. Pertama, mari kita sadari akan pentingnya revolusi mental generasi muda. Kedua, doa untuk mendapatkan keturunan yang baik harus diistiqomahkan. Dan ketiga, untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang mulia, perlunya dukungan dari seluruh komponen bangsa, kekompakan yang harus tetap terjaga hingga terwujud semangat di dunia dan akhirat. Sepakat? Sebagai bahan memori, kami akan tutup dengan sebuah tembang. Burung nuri apa menari-nari, Suaranya aduh merdu sekali. Cukup sekian hadirin syarahan kami. Mohon maaf, tak lupa terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi